Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Amin ya mujibas syailin. Ya, kami hormati guru kita Asy-Syekhul Ustadzul Karim Haji Helmi Yusuf MAG. Dan saya hormati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita akan dapat melanjutkan kembali kajian kita. Kajian Mustalah Hadis maupun kajian kitab Subul Salam, dan kita akan menuntaskan materi-materinya ya, mudah-mudahan nanti kalau kita istiqomah nanti kita bisa menamatkan materi-materi yang sudah kita pelajari ya beberapa bulan yang lalu. Ini sudah setahun lebih ya semenjak kita mulai kelas Qiraatul Kutub ya, kelas takhusus beberapa minggu sebelum mulai pandemi virus corona. Untuk itu kita tetap kita beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda untuk kita semuanya. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat maupun juga panjang umur sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama di talim online ini melalui via Zoom. Dan sebelum kita mulai, kami ataupun saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum kula amin wa antum bi khair minal a'idin wal faizin. Ya, mohon maaf lahir dan batin, semoga kita akan kembali ke dalam fitrah dan memperoleh kemenangan, dan puasa bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupanya kita mudah-mudahan kita bisa dapat bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya sehingga kita akan meraih syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah untuk keluarga kita yang telah mendahului kita, dan tak lupa guru-guru kita. Barusan kemarin guru kita yang wafat yaitu Tengku Zulkarnain yang beberapa waktu yang lalu karena sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahan beliau dan tempatkan di sisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Summa ila arwahi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususun aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhusu khususan man ijtamana hahuna bisababihi wa li ajlihi. Wa summa ila arwahi minal ulama'il amilin khususan Kiai Haji Tengku Zulkarnain wa summa Syekh Ali Soleh Muhammad Ali Jaber wa summa Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sakaf wa summa Kiai Haji Syarifuddin Abdul Ghani annallaha ta'ala yu'lihim darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin wa li jami'il muslimina amin. Baik, langsung saja kita akan memulai acara inti, yaitu kajian. Kita akan membahas kitab Sahih Muslim. Kemarin beberapa minggu yang lalu sebelum kita libur lebaran kita membahas kitab Sahih Bukhari. Sesungguhnya kitab Sahih Muslim maupun kitab Sahih Bukhari itu memang dua-duanya itu kitab yang paling sahih. Karenanya Imam Muslim beliau berguru kepada Imam Bukhari, maka beliau Imam Muslim sangat agung dengan sosoknya Imam Bukhari tersebut. Maka ketika itu beliau menghormati, mencium kaki dan juga mencium kedua matanya Imam Bukhari. Subhanallah. Jadi ya selain Imam Bukhari ya, kitab hadisnya itu ya kitab yang dijadikan sumber hadis yang kedua selain Al-Qur'anul Karim. Ada juga yang lebih ada juga alat bantunya ya, kitab hadisnya itu yang selain Imam Bukhari yaitu kitab Sahih Muslim. Karena dua-duanya itu sama-sama sahih. Hanya saja kalau di kitab Sahih Muslim itu banyak sekali jalur-jalur periwayatan ya. Jalur-jalur sanad terutama. Baik itu sanad yang pertama, kedua, ketiga, keempat maupun juga sanad yang kelima. Kira-kira begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada Bapak Haji Helmi Yusuf, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Supriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi madaqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Para bapak, para ibu pencinta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dengan harapan besar amal ibadah kita selama bulan Ramadan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berikutnya kita masih punya kesempatan untuk kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Masih dalam suasana Syawal, kami ingin mengucapkan minal aidin wa faizin wa kullu amin wa antum thayyibun. Taqabbalallahu minkum salihal a'mal. Kita lanjut sekarang kepada pelajaran kita. Mungkin Pak Dirga diturunin sedikit biar kelihatan dari awal. Kita mulai dari Sahih Muslim kan ya sekarang? Ya, betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim. Jadi ada beberapa kitab yang menggunakan nama Sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu. Nanti ada yang menggunakan nama Musnad, yaitu Musnadnya Imam Ahmad. Ya, ada lagi yang bernama Sunan. Banyak Sunan itu, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tabari, Sunan An-Nasai. Nah, kalau Imam Malik itu tidak menggunakan nama-nama tersebut, tapi dia menggunakan nama langsung, yaitu Al-Muwatta. Nah, kenapa namanya sahih? Banyak para ahli ulama hadis itu mempermasalahkan ini, tapi yang paling banyak itu menjelaskan bahwa kedua perawi hadis yang hebat ini memang tidak mau menuliskan hadis kecuali sudah diketahui menurut penelitian beliau berdua bahwa hadis tersebut sudah sampai kepada derajat hadis sahih dengan persyaratan-persyaratan yang ketat. Nah, kalau menurut ilmu hadis, ya, persyaratan tersebut sudah dipenuhi,
Maka kemudian seperti Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, apabila dia ingin menuliskan satu hadis di dalam kitabnya, maka ya kedua beliau ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim, melaksanakan dulu salat istikharah setiap satu hadis. Ya, mohon petunjuk kepada Allah atau mohon petunjuk kepada Rasulullah. Nah, nanti ya manakala ada berita bahwa hadis tersebut ya Allah sampaikan kepada kedua orang ini adalah sebagai hadis yang sahih, atau memang mereka dihampiri atau didatangi oleh Rasulullah bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih, barulah kedua orang tersebut ini mau menuliskan hadisnya di dalam kitab sahihnya tersebut. Kalau tidak ditemukan kabar baik dari sholat istikharahnya itu, sekalipun itu hadisnya adalah hadis sahih, menurut pandangan ilmu itu tidak akan ditulisnya, ya, dipending dulu. Orang yang mempunyai kemampuan seperti ini itu boleh dikatakan banyak, tidak harus sekelas Imam Bukhari, sekelas Imam Muslim yang memang boleh dikatakan tingkat kesolehannya udah sangat luar biasa. Seperti yang kita kenal misalnya Syekh Yasin Al-Fadani, yaitu adalah orang Padang, tapi beliau menetap di Mekah sana. Beliau itu juga disebut dengan Musnidud Dunya namanya. Gelarnya itu adalah Musnidud Dunya. Jadi semua sanad kitab-kitab hadis itu ada di tangan beliau. Ya, maka beruntung banget tuh orang yang pernah ketemu Syekh Yasin Al-Fadani, karena memang sampai ke beliau itu semua sahih, semua sanad-sanad baik ke Imam Bukhari, ke Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, Imam Malik, semuanya ada di tangan beliau. Sehingga orang-orang yang memang belajar hadis kepada beliau itu beruntung sekali bisa menghimpun semua sanad-sanad ahlul hadis seluruhnya. Nah, mungkin saya pernah cerita, Syekh Yasin Al-Fadani ini suatu hari kedatangan Said Agil Husain Al-Munawar, ya, kita kenal beliau, dulu pernah jadi Menteri Agama. Beliau pada waktu menyusun disertasinya itu kesulitan untuk menemui hadis. Kalau tidak salah ada 2-3 hadis gitu. Sesuai dengan kemampuan Said Agil Munawar itu semua buku yang dicarinya enggak ketemu pada waktu itu. Ya, semua kitab yang dicarinya beliau enggak menemukan hadis yang dicari. Maka akhirnya beliau konsultasi datang kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Ini saya ingin menceritakan bahwa Imam Bukhari, Imam Muslim itu bisa langsung bertanya kepada Rasulullah atau bertanya langsung kepada Allah, begitu bahasanya. Nah, akhirnya setelah mendapatkan izin dari Syekh Yasin, Said Agil itu minta, Tuan Guru, ini saya kesulitan mencari hadis ini nih, di mana begitu, atau kalau boleh saya ingin cari kitabnya atau membeli kitabnya di mana adanya gitu ya. Kalau hadis ini berada begitu. Lalu hadis ini sahih atau tidak sahih gitu. Pokoknya pertanyaannya terkait dengan hadis dan bukunya begitu atau kitabnya. Kata Syekh Yasin, tunggu ya 3 hari lagi, saya istikharah dulu, mau nanya sama Rasulullah. Tuh, ngomongnya begitu tuh, enteng benar tuh. Ya, dia ngomong seperti itu. Betul, 3 hari kemudian Said Agil datang lagi, kemudian bertanya kepada Syekh Yasin, Tuan Guru sudah ketemu belum hadis yang kemarin antum janjikan? Oh udah ya, saya ketemu Rasulullah ya, beliau bilang hadis ini sahih, dan juga saya ketemu kitabnya ya, ini nama kitabnya. Itu sampai seperti itu. Kalau kita pikir-pikir, ya mohon maaf, kita bukan merendahkan Syekh Yasin Al-Fadani, beliau orang hebat, sampai bisa menemukan Rasulullah dalam hal pencarian hadis. Kalau sekelas Syekh Yasin Al-Fadani saja mampu bertemu dengan Rasulullah,
dan Rasulullah memberitahukan di mana posisi hadis tersebut di dalam sebuah kitab gitu misalnya. Wah, tentunya keadaan atau keberadaan Imam Bukhari dan keberadaan Imam Muslim itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keberadaan atau tingkat keilmuan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, sehingga beliau mempunyai kedekatan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kehebatannya. Maka hadis-hadis yang dimiliki oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu diberikan judul ya dengan Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Untuk Imam Ahmad, beliau menamakan kitabnya itu Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad itu menyusun hadisnya berdasarkan siapa sanad yang dia tulis. Ya, nanti sanadnya Imam Bukhari kemana aja tuh, sampai yang paling bawah sampai yang paling atas. Ya, sanadnya siapa tuh ditulis perawi-perawi hadisnya. Nah itu karena menggunakan jalur-jalur beliau, maka akhirnya kitabnya dinamakan dengan Al-Musnad atau Musnad Ahmad bin Hambal. Nah, kemudian ada lagi nama-nama sunan, ya, Sunan Ad-Darimi, Sunan An-Nasai, ya, Sunan Abu Daud. Nah, menurut penelitian bahwa isi daripada kitab-kitab tersebut sebagian besarnya dikatakan itu mengandung sunnah-sunnah Rasul. Lalu kenapa disebut dengan sunnah Rasul? Emang bukan ada yang bukan sunnah Rasul. Nah, jadi nanti dibedakan, ada hadis yang sesuai dengan definisinya, ada sunnah. Nah, beliau itu membedakan bahwa kalau baru setingkat hadis, maka sangat memungkinkan Rasulullah hanya sekedar membicarakannya saja. Ya, Rasulullah baru sekedar membicarakannya saja. Tapi kalau sudah setingkat sunnah, maka Rasulullah itu sudah langsung melaksanakannya. Maka dikatakanlah bahwa ada nama sunnah. Sunnah itu adalah thariqah, jalan, ya, jalan-jalan air tuh di sawah-sawah tuh, kalau ada tegalan-tegalan di sawah-sawah gitu. Nah, itu bahasa Arabnya juga katanya adalah sunnah atau thariqah. Nah, yang sudah Rasulullah bicarakan dan sudah juga Rasulullah laksanakan, itulah yang disebut dengan sunnah. Nah, yang dikandung oleh hadis-hadis Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Darimi, Sunan Ibnu Majah, itu merujuk kepada ya hadis-hadis yang memang sudah menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam arti Rasulullah bukan saja membicarakannya, tetapi juga melaksanakannya. Nah itu ya, maka disebut dengan sunan. Sunan itu jamak daripada kata sunnah, ya. Jadi sunnah mufrad. Kemudian kalau sunan itu berarti jamak. Nah, saking banyaknya amaliyah perbuatan-perbuatan Rasulullah itu sampai dikumpulkan oleh para perawi hadis yang hebat-hebat tersebut, lalu terkumpullah ya di dalam satu buku dan beberapa buku, itu disebutlah dengan sunan, ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Sunan macam-macam namanya banyak ya. Nah itu di dalamnya mengandung hadis-hadis yang memang sudah menjadi amaliyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut dengan sunan. Hanya Imam Malik yang menyebut dengan hadisnya Al-Muwatta, ya. Muwatta itu artinya benar atau sahih. Nah, ketika selesai mengarang kitab Al-Muwatta, itu Imam Malik meminta rekomendasi kepada para alim ulama di zamannya beliau, termasuk para guru-gurunya. Nah, semua sepakat, ya, semua sepakat
bahwa yang dikarang oleh Imam Malik itu adalah kitab yang baik, kitab yang benar, ya. Maka dinamakanlah dengan Al-Muwatta karena disepakati oleh para guru-guru beliau bahwa kitab ini adalah kitab yang baik, kitab yang benar, kitab yang sahih begitu. Maka karena ada kesepakatan atau Al-Muwatta atau Al-Muwaffaq bahasanya sama seperti itu, maka Imam Malik menamakan kitabnya dengan kitab Al-Muwatta. Kenapa? Karena disepakati oleh para guru-guru dan ulama-ulama besar yang ada pada zamannya Imam Malik untuk menyepakati akan baiknya kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik tersebut. Maka mereka mengatakan watta'na, ya, ketika itu Imam Malik mengatakan watta'u ala sahihi hadal kitab. Maka mereka atau Imam Malik menamakan kitab tersebut dengan sebutan Al-Muwatta. Nah, itu kira-kira kenapa kitab-kitab hadis memiliki nama-nama yang berbeda gitu ya. Ada sahih, ada sunan, ada musnad, ada Al-Muwatta. Nanti semakin berkembang kitab-kitab hadis tersebut nanti punya nama masing-masing. Ada hadis yang berlaku umum, ada hadis yang berlaku maudhu atau hadis tematis begitu. Jadi nanti ada kata maudhu itu artinya tematis, ada yang artinya bohong juga ada tuh maudhu. Itu beda-beda lagi. Seperti yang kita bahas ini misalnya besok itu hadis Bulughul Maram min adillatil ahkam. Ya, nah itu hadisnya adalah hadis yang membicarakan hukum-hukum syariat. Ya, mulai dari sholat, puasa, termasuk nikah itu yang kita bahas ya. Nanti ada lagi Al-Azkar, karangan Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Nah, karangan Al-Azkar ini memang berisi dari awal sampai akhir itu menjelaskan semua zikiran-zikiran yang Rasulullah pernah baca. Ya. Bagaimana mau pergi, bagaimana mau nikah, bagaimana mau berhubungan, bagaimana kalau anak lahir. Pokoknya semua sisi kehidupan sampai melihat bulan, melihat matahari, melihat pohon berbuah, terus bepergian, pulang kembali, ngelihat kampung halamannya, bepergian ke Mekah, sampai ke Mekah bacanya apa, ke Madinah bacanya apa. Semua itu zikir-zikiran terhimpun di dalam kitab Al-Azkar, karangan Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Nah, banyaklah kitab-kitab hadis yang lainnya dengan pola-pola yang masing-masing. Mereka dengan latar belakangnya yang berbeda menyimpulkan atau membuat hadis-hadis ya yang nanti sebenarnya itu diambil dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya Imam Al-Muwatta, Al-Musnad dan lain sebagainya. Tapi memang dicirikan secara khusus, dibikin tema khusus. Kalau Al-Azkar tadi saya katakan itu memang membicarakan zikir-zikir. Kalau Bulughul Maram itu menjelaskan hadis-hadis tentang hukum syariah dan seterusnya. Baik, itu penamaan Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lainnya. Kita lanjut. Huwa al-kitabul masyhur alladzi allafahu Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullah. Ya. Sahih Muslim adalah kitab yang populer yang dikarang oleh ya Imam Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullah. Nanti namanya di belakang ada secara lengkap. Jama'a fihi ma sahha indahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghimpun hadis-hadis sahih menurut aturan, menurut pemikiran atau persyaratan Imam Muslim. Nanti kalau kita belajar hadis lebih jauh lagi, apa yang disyaratkan oleh Imam Muslim, apa yang disyaratkan oleh Imam Bukhari, sedikit ada perbedaan. Nah, nanti kalau ada orang ingin menyatakan sahihnya Bukhari dan sahihnya Muslim, menggunakan syarat-syarat yang ditentukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka nanti kitab atau hadisnya itu dinyatakan hadisun sahihun ala syartil Bukhari. Hadisun sahihun ala syarti Muslim. Kalau masing-masing menggunakan syarat pada masing-masing imam tersebut.
Kalau menggunakan dua syarat yang dibikin oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu nanti mereka mengatakan hadisun sahihun ala syartai Muslim ala syartail Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis sahih sesuai dengan dua syarat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, nanti ada syarat-syarat khusus yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, mana tuh yang dianggap sebagai hadis sahih. Itu begitu. Jadi memang karena ini hadis Rasulullah, jadi perlu untuk diberikan persyaratan-persyaratan dengan ketat. Kenapa? Khawatir kalau nanti ada orang-orang yang sembarangan berani memasukkan hadis-hadis Rasul. Dan ternyata itu ada. Ya, nanti kalau Bapak Ibu memiliki keluangan waktu, ya cobalah cari misalnya Kitabul Maudu'at, ya macam-macam tuh kitab-kitab hadis palsu, atau Bapak Ibu boleh juga browsing kali di internet, ya cari dengan keynote-nya misalnya kitab hadis maudu. Nah, itu biasanya nanti keluar nama-nama kitabnya. Itu semua hadis maudu itu ya akan ada di dalam kitab tersebut. Tapi yang kata menurut Imam Besar Istiqlal, ya salah satu hadis yang maudunya udah kelewatan batas katanya, itu adalah hadis man fariha bidukhuli Ramadan. Beliau ketika ditanya tentang hadis tersebut menjawab, saya sudah meneliti dan sudah mencari kitab hadis man fariha bidukhuli Ramadan pada kitab yang paling palsu sekalipun. Ternyata hadis tersebut tidak ada, gitu ya. Jadi di antara kitab-kitab yang istilahnya memuat hadis-hadis paling palsu, udah diteliti, ya yang kepalsuannya udah sangat luar biasa begitu. Ternyata hadis man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran itu tidak ditemukan, saking palsunya hadis tersebut, ya. Sehingga para alim ulama yang memahami tentang hadis palsu nggak tahu tuh kalau itu ada hadis palsu lain yang berseliweran, bahasa saya begitu, yang berkembang terutama di Indonesia, ya itu dipakai sebagai hadis ya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Padahal itu hadisnya tidak ada, ya. Bahkan di dalam kitab yang paling palsu sekalipun, ya kata Imam Besar Masjid Istiqlal itu tidak ada sama sekali. Beliau sudah menelitinya dan tidak ditemukan. Itu contoh-contoh hadis palsu. Nah, karena itulah persyaratan-persyaratan untuk menjadikan hadis Nabi itu disebut sebagai hadis sahih, sebagai hadis hasan, sebagai hadis dhaif, itu harus betul-betul akurat sehingga nanti menutup ya para pelaku-pelaku pembuat hadis palsu. Ya, orang-orang Syiah itu kalau ngobrol bertiga, ya, selesai ngobrol mereka catat tuh hasil obrolan mereka. Lalu mereka nisbatan, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Itu ngobrol tuh di sini istilahnya zaman sekarang ini nih. Zaman sekarang kalau ada orang ngobrol bertiga, apalagi mereka kelasnya kelas guru lah begitu. Nah, apabila mereka ngobrol-ngobrol tentang sesuatu, lalu mereka putuskan hasilnya, lalu mereka katakan qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Padahal ngomongnya bertiga doang, dan itu adalah hasil omongan mereka ya di masjid, di tempat ngobrol, bahkan di kafe-kafe gitu. Itu mereka berani untuk mengatakan qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, ya kalau ada An-Nawawi di sini biasanya bukan Imam Nawawi yang asli Indonesia ya, yang Banten, An-Nawawi Al-Bantani, tapi yang dimaksud di sini adalah Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, ya orang Damaskus, Syria. Apa kata Imam Nawawi? Salaka fihi turuqan balighatan fil ihtiyat. Imam Bukhari menempuh jalan yang sangat luar biasa di dalam tindakan kehati-hatiannya. Ya. Ini membuktikan bahwa Imam Muslim tidak mau sembarangan
di dalam menetapkan pola atau metode yang sangat ketat untuk kehati-hatian beliau di dalam menetapkan hadis tersebut sebagai hadis sahih. Wal itqan, dan juga di dalam kekuatan, kalau bahasa kita mungkin ajak begitu, kekokohan bahwa hadis tersebut memang tidak bisa digoyahkan lagi, benar-benar sahih dengan data ilmiah berdasarkan ilmu hadis itu benar begitu. Wal wara, dan juga sikap wara, ya, sikap untuk menjaga diri dari semua perilaku yang bisa menyebabkan masuk ke dalam perbuatan haram, itu namanya wara. Ya, kita menyebutnya dengan tindakan yang apik katanya. Wal ma'rifah, dan ma'rifah, ya. Ma'rifah bahasa Indonesia itu artinya tahu. Tapi taunya itu beda dengan tahu dari segi ilmu gitu, ya. Saya ingin mencontohkan nih. Kalau kita ditanya, ya, tahu nggak Masjid Jami Al-Makmur Tenabang? Tuh, pertanyaannya begitu. Kita mungkin semuanya jawab tahu, ya. Kita jalan aja ke Tenabang, depan pasar itu ada masjid besar, itu namanya Masjid Jami Al-Makmur. Nah, itu namanya tahu tuh kalau begitu, ya. Tahu secara globalnya. Sekarang kalau ditanya, ya. Tapi enggak. Ya, Bu Nena, silakan Bu. Alhamdulillah hadir juga, ahlan bik. Ya, kalau ditanya ada berapa tiang Masjid Jami Al-Makmur yang ada di bagian dalam? Nah, ini kelimpungan kita, ya kan? Itu kan kudu ngitung dulu kalau begitu tiang-tiang yang ada di dalam tadi, ya. Nah, bagi orang yang tahu berapa tiang Masjid Jami Al-Makmur, nah itu masuk sudah dalam kategori ma'rifah, ya. Dari posisi tempat adanya di Tenabang secara global dia tahu, nah, terus dari jumlah tiang dia tahu, ya. Oh, lalu ditanya lagi, siapa sekarang ketua masjidnya? Wah, itu lebih susah lagi kalau begitu. Karena kan harus berhubungan dengan pengurusnya yang ada, ya kan? Jadi makin berat lagi. Nah, kalau dia tahu juga, oh, ketuanya adalah Kiai Syukur Yakub. Nah, berarti dia tingkat ma'rifahnya lebih tinggi lagi. Terus ya, makin ke dalam, nah itulah namanya disebut dengan ma'rifah. Kalau ilmu itu ilmu bagian luar, ya. Bagian yang sikapnya global itu namanya ilmu. Tapi ini dimaksudkan adalah global. Mendalam secara terinci itu ma'rifah. Sehingga kalau begitu Imam Muslim itu beliau bukan hanya tahu hadis secara definisi, yaitu perbuatan, perkataan, ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi lebih mendalam daripada itu, menetapkan mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis dhaif, mana hadis maudhu dengan ilmunya, ya, dengan ilmu-ilmu yang ada pada peristilahan ilmu hadis. Nah, itu sudah mencapai ma'rifat namanya kalau begitu. La yahtadi ilaiha illa afradun fil a'sar, ya, yang tidak bisa mendapatkan petunjuk kepada ihtiyat, itqan, wara, ma'rifah, ya, pada masanya fil a'sar, pada masanya itu, kecuali hanya beberapa individu orang saja. Artinya apa? Pada masa Imam Muslim, orang-orang yang bersikap ihtiyat, hati-hati, dan orang yang bersikap itqan, ya, mendalaminya dengan mantap begitu, wara yang apik, ma'rifah yang punya pengetahuan mendalam tentang ilmu hadis, itu illa afrodun, kecuali hanya beberapa orang saja, beberapa individu saja yang istilahnya sekelas dengan Imam Muslim. Berarti pada masa Imam Muslim
yang mendalami hadis dengan sikap ihtiyat, itqan, wara, dan ma'rifah, bahasanya itu kira-kira bisa dihitung dengan jari. Ya, bisa dihitung dengan jari, enggak banyak. Afrod itu menunjukkan jamak taksir lil qillah, ya, menunjukkan jamak taksir tapi jumlahnya sedikit. Wa kana yajma'u al ahadis al mutanasibah fi makanin wahidin. Beliau Imam Muslim menghimpun hadis-hadis yang bersesuaian pada satu tempat, pada satu bab tersendiri. Wa yadhkuru, dan beliau menyebutkan turuqal hadis, ya, jalan-jalan hadis, sanad-sanad hadis, wa alfazahu, dan juga lafaz-lafaznya, murattaban alal abwab, yang sudah diurut berdasarkan bab-babnya. Nah, jadi kalau begitu Imam Muslim itu misalnya hadis mutanasibah itu pada satu tempat, satu bab gitu misalnya. Oh, maksudnya hadis tentang sholat semuanya ada di satu bab tentang sholat, ya. Lalu dijelaskan, ya, jalan hadis ini sanadnya dari siapa, dari siapa, dari siapa, lafaznya bagaimana, ya. Dan itu ditulis di dalam satu bab khusus menjelaskan tentang sholat gitu, ya. Nah, lakinnahu la yadhkuru tarajum, tetapi beliau tidak menjelaskan tarjamah hadis tersebut atau perawi hadis-hadis tersebut. Kenapa? Imma khaufan min ziyadati hajmil kitab. Khawatir adanya pertambahan volume kitab yang makin banyak. Nanti jumlah hadisnya kan banyak sekali tuh. Kalau seandainya riwayat-riwayat hidup atau proses pencarian hadis ini dijelaskan, wah itu nanti kitabnya menjadi sangat tebal sekali. Orang bisa jadi malas membacanya karena ketebalan kitab tersebut, ya. Auli ghairi dalika, atau lain sebagainya. Ya, tadi itu mencegah orang bosan membaca, mencegah volume kitab yang semakin besar, maka terjemah para perawi mungkin terjemah yang lainnya itu apa namanya? Kalau kita bilang apa tuh? Aduh lupa. Di otaknya ada tapi nggak keluar. Vise apa namanya? Vise. Ada yang ingat? Nama penjelasan nama orang, tanggal lahir, alamat dan lain sebagainya. Footnote, Ustaz? Rijalul hadis kali. Rijalul hadis kali. Biografi. Ya, bibliografi atau ini apa? Genealogi kali ya. Ada yang lebih singkat lagi kalau kita mau seminar, itu biasanya dibacakan tuh nama kita, alamat kita, nomor handphone kita, kurikulum vitae. Itu. Kurikulum vitae. Iya. Kurikulum vitae CV ya, CV gitu. Betul. Nah, ini yang singkat saja, Imam Bukhari juga tidak menuliskan karena tadi tuh khawatir nanti kitabnya volumenya menjadi lebih besar, atau khawatir orang menjadi bosan di dalam membacanya, ya, atau nanti malah orang tidak tertarik dengan hadisnya tapi malah tertarik dengan kurikulum vitae-nya itu, ya. Maka Imam Muslim itu menuliskan sanad, menuliskan matan, dan menuliskan perawi, ya, sekedar ya untuk membuktikan bahwa hadis-hadis yang ditulisnya itu memenuhi syarat, ya, syarat kesohihan yang beliau tetapkan begitu. Tidak ditambahi dengan yang lain-lainnya, khawatir kalau kitabnya menjadi terlalu besar, orang menjadi bosan, atau orang malah tertarik bukan mempelajari hadisnya, tapi mempelajari riwayat hidup orang lain, jadi begitu, ya. Waqad wada'a tarajamahu jama'atun min syurrahihi, dan telah dibuat atau telah dibentuk, ya, terjemah atau kurikulum vitae daripada perawi-perawi tersebut satu kelompok orang dari para pensyarah hadis-hadis Imam Muslim. Jadi akhirnya riwayat-riwayat dan lain sebagainya, kelengkapan nama, kurikulum vitae daripada pengarang, asbabul wurud dan lain sebagainya, itu yang buat adalah para pensyarah daripada hadis Imam Muslim,
bukan Imam Muslim sendiri, ya. Ya, khawatir itu menjadi kitab yang besar tadi itu. Sementara sekarang ini memang betul-betul Imam Nawawi itu pengarang kitab Syarah Muslim, banyak banget tuh kitabnya, tebal-tebal lagi begitu, ya. Kalau kita yang baca nggak selesai itu dalam setahun 2 tahun itu begitu. Wa min ahsaniha, dan di antara yang paling baik di antara kitab tarajum tadi adalah Tarajumun Nawawi rahimahullah, ya, tarjamah Imam Nawawi semoga Allah meridainya. Wa adada ahaditsahu, dan beliau menghitung jumlah hadisnya bil mukarrari, dengan hadis-hadis yang terulang itu menjadi ya 7.275, ya, khamsah wa sab'un wa mi'atani wa sab'atu alaf hadis, ya. Dari belakang terjemahannya 7.275, ya. Jadi 7.000 dari belakang tuh, jadi urutannya tuh pas tuh ya. 7 kan di belakang sini nih. Itu juga nanti sebut aja di belakang juga kalau kita tulis sesuai dengan urutan angka nih. Jadi 7.000 kalau kita nyebutnya duluan, tapi sebenarnya kan menurut urutan kalau dihitung dari kiri semestinya tuh 7 itu adalah urutan belakang, ya. Nah, jadi khamsatunnya malah ada di kanan. Jadi khamsatun 5, sab'atun 70, ya. Nyatani 200, sab'atu alaf 7.000. Itu kalau dibaca urutannya begini-begini, itu menghitung dari segi satuannya begitu. Wa bihadzbil mukarrari, tadi disebut dengan jumlah 7.275 ada hadis yang berulang, namanya al-mukarrar. Apa maksudnya? Bisa jadi nanti misalnya menyebutkan hadis sholat, tetapi di hadis sholat tersebut sangat memungkinkan juga membicarakan tentang bagaimana Rasulullah takbir misalnya. Bagaimana Rasulullah bersujud. Nah, nanti pada bab sujud muncul lagi tuh bab sholat gitu, ya. Pada pembahasan yang lainnya nanti akan ditemukan lagi hadis-hadis bab sholat mungkin berbarengan dengan zakat. Contohnya misalnya kalau ada ayat, ada dalil dulu tuh ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Hadis utamanya mungkin bunyal islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis shalah. Itu ada di bab salat itu. Nanti di bab zakat ada lagi wa itaiz zakah. Di bab puasa Ramadan ada lagi wa shaumi Ramadan. Terus pada bab haji ada lagi wal hajj idza stata'ta, dan kamu melaksanakan ibadah haji kalau kamu sanggup. Jadi satu hadis sangat mungkin terulang sampai beberapa kali, ya. Hadis terulang sampai beberapa kali. Ada pada bab sholat, ada pada bab zakat, ada pada bab puasa dan lain sebagainya. Nah, itu sangat memungkinkan ya muncul beberapa kali. Maka akhirnya berulang-ulang. Bahkan berulangnya bukan sekali 2 kali. Ya, bisa jadi berulang-ulang pada setiap dibutuhkan. Nah, sekarang kalau yang berulang-ulang itu dihilangkan pengulangannya, cukup dihitung 1 gitu misalnya. Nah, maka disebut dengan wa bihadzbil mukarrar. Ya. Dan dengan cara menghilangkan hadis yang diulang-ulang itu. Yang diulang-ulang misalnya ada 10. Ya. Pengulangan hadis bunyal Islam itu anggaplah 5 saja misalnya. Maka dihitung 1 karena sama gitu ya. Dihitung 1, maka di yang 5-nya itu nggak dihitung, cukup 1 saja. Maka jumlahnya menjadi 4.000. Arba'ah alaf hadis, ya, 4.000 hadis. Berarti pengurangannya yang terulang itu ya mencapai 3.275. Masya Allah, ya. Kalau kita ambilkan 7.275 diambil hadis yang tinggal 1 saja gitu tuh. Bunyal Islam 1, innamal a'malu binniyat 1 gitu misalnya. Itu masih tersisa 4.000 tanpa pengulangan. Berarti pengulangan itu mencapai 3.275 hadis, ya. Sangat luar biasa sekali. Ya, 1 hadis bisa berulang
5, bisa berulang lebih daripada itu sesuai dengan masuk pada bab-babnya tadi. Kalau tadi kita baca hadis bunyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau Imam Muslim membahas bab syahadat, hadis ini ada. Ya, terus ketika membahas bab salat, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilallah wa iqamis shalah, ada lagi tuh. Ketika membahas bab zakat, wa itaiz zakah, ya. Ketika membahas puasa Ramadan, wa shaumi Ramadan. Ketika bab haji, wal haji, ya. Man istata'a ilaihi sabila, ya. Nah, berarti paling sedikitnya satu hadis bisa jadi itu terulang ya lebih dari 2 kali, 5 kali, bahkan bisa jadi nanti dibutuhkan lagi, bisa jadi banyak lagi. Maka pengulangannya saja itu bisa terhitung mencapai 3.275 hadis. Wa qad ittafaqa jumhurul ulama au jami'uhum ala annahu min haitsu sihha fil martabati tsaniyah ba'da sahihil Bukhari. Dan telah sepakat ya sekelompok atau jumhur ulama atau seluruhnya para ulama ala annahu bahwa hadis sahih Bukhari, sahih Muslim min haitsu sihhah, dilihat dari tingkat kesahihannya fil martabati tsaniyati, pada posisi kedua ba'da sahihil Bukhari, setelah sahih Bukhari, setelah kitab sahih Bukhari. Wa qila fil muqaranati bainahuma, dan dikatakan pada perbandingan antara kedua hadis tersebut ya, dalam bentuk syair. Tasyajara qaumun fil Bukhari wa Muslimin lada wa qalu ayyudaini taqaddama faqultu laqad faqal Bukhari sihhatan kama faqa fi husni sina'ati Muslimu. Nah, gitu. Tasyajara bahasanya berbeda pendapat atau bertengkar, kalau asalnya itu. Bertengkar suatu kaum fil Bukhari wa Muslim, tentang Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, berbeda pendapat maksudnya. Di sini walaupun menggunakan kata tasyajara yang artinya berantem atau bertengkar, maknanya lah berbeda pendapat. Lada ya, menurut mereka wa qalu, dan mereka berkatakan ayyudaini taqaddama. Ya, di mana atau yang mana di antara dua ini yang lebih unggul. Faqultu, aku katakan laqad faqal Bukhari sihhatan. Sungguh Imam Bukhari lebih unggul di dalam status hadis sahihnya. Kama faqa fi husni sina'ati Muslimun, sebagaimana Imam Muslim lebih unggul di dalam bagusnya susunan hadisnya, susunan karyanya, begitu ya. Jadi kalau dilihat dari segi sahih, Imam Bukhari unggul. Tapi di dalam urutan atau hebatnya, bagusnya susunan kitab, maka susunan kitab Sahih Muslim itu lebih bagus daripada susunan kitab Imam Bukhari. Namun sahihnya Imam Bukhari itu lebih unggul dibandingkan dengan sahihnya Imam Muslim. Jadi kalau begitu masing-masing punya kelebihan, ya, punya kelebihan tersendiri. Baik, sedikit lagi. Siapa tuh sekarang Imam Muslim? Huwa Abul Husain. Beliau adalah Abul Husain. Ya, kunyah. Berarti Imam Bukhari punya anak namanya Husain. Lalu nama Imam Muslimnya adalah Muslim. Nama bapaknya Al-Hajjaj. Nama kakeknya Al-Muslim. Kemudian sukunya Al-Qushairi. Tempat kelahirannya Naisaburi, ya. Nah, itu urutannya itu. Disebut dengan Abul Husain, kemungkinan besar Husain ini adalah anak laki-laki Imam Muslim. Mau pertama, mau keberapa, pokoknya anak lakinya dulu gitu. Kalau seandainya anak terakhir pun gak jadi masalah kalau di atasnya hanya anak perempuan. Biasanya orang Arab dia menisbatkan namanya itu dengan nama anaknya, ya. Kayak orang Jawa kan begitu juga. Ya.
ada nama Eko, punya anak Purnomo. Nah, ya, sebutannya panggilannya Bapak Purnomo jadinya gitu ya, bukan Bapak Eko gitu. Kemudian nama aslinya adalah Muslim. Nama bapak daripada Muslim itu adalah Hajjaj ya. Nama kakek daripada Imam Muslim sama Muslim juga ya. Lalu nama suku adalah Kusyairi. Kemudian nama tempat kelahiran adalah Naisaburi gitu. Wulida fi Naisabur, beliau lahir di daerah Naisabur sanata tahun ya arba'ah wa mi'atain. Arba' wa mi'atain tahun 204. Ya, tahun 204. Nah, coba perhatikan tuh. Nanti Bapak Ibu jangan sampai terjebak dengan pernyataan-pernyataan yang muncul dari kalangan-kalangan tertentu yang ingin misalnya menjerumuskan kesalahan kenapa Imam Syafi'i misalnya kok tidak menggunakan hadis sahih dari Bukhari dan Muslim gitu misalnya ya. Saya tidak mau tuh menggunakan kitab dari karangan Imam Syafi'i begitu ya. Kan tuh karangan Imam Syafi'i. Ya. Nah, maka orang akan terjebak tuh di situ. Oh iya ya, Imam Syafi'i kok tidak menggunakan sahihnya Bukhari atau sahihnya Muslim gitu misalnya. Dia tidak tahu ya bahwa Imam Syafi'i itu ya itu lahir jauh sebelum lahirnya Imam Bukhari. Ya. Sebelum lahirnya Imam Muslim. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijrah. Tepatnya 767 Masehi. Ya. Lahir di Gaza, yang Palestina sekarang ini, ya. Gaza, Palestina tahun 150. Coba bayangkan, 150 dengan 204 itu perbandingannya 50 tahun. Ya. Gitu kan ya. Kalau ini kita ambil nih 204 ambil 150 kan berarti sisanya 54 tahun kalau begitu. Ya perbedaan yang sangat jauh sekali. 54 tahun. Maka boleh dikatakan kalau kita urut-urut nih Imam Syafi'i punya murid Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu punya murid Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid Imam Muslim. Lah kan jauh banget kalau begitu. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i menggunakan hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sementara kelahirannya saja sangat jauh berbeda. Ya perbedaannya 50 tahun gitu. Nah, kita jangan terkecoh nih dengan ungkapan seperti itu. Bagaimana mungkin seorang kakek menunggu berita dari cucunya, bahkan bukan cucu kalau gitu nih Imam Muslim, ya. Imam Bukhari saja udah cucu tuh, ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Berarti Imam Muslim tuh cicit murid daripada Imam Syafi'i. Bagaimana mungkin seorang cicit ditunggu keputusannya untuk ya perbuatan yang dilakukan oleh ya bapak kakeknya begitu. Sangat luar biasa sekali kalau begitu orang sampai seperti itu. Maka kita jangan sampai terpedaya dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Wa tanaqqala fil amsar li talabil hadis. Beliau selalu berpindah dari satu kota ke kota lain untuk mencari hadis. Farahala ila Hijaz. Maka beliau mengadakan perjalanan ilmiah menuju Hijaz, wa Syam menuju Syam, wal Iraq menuju Irak, wa Misra dan juga menuju ke Mesir. Walamma qadamal Bukhari Naisaburi, dan ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, lazamahu, maka Imam Muslim mengabdi kepadanya. Wa nazara fi ilmihi, dan Imam Muslim memandang
atau mencari ilmunya, wa hadza hadwahu, dan terus berada di sisinya. Asna alaihi katsirun minal ulama min ahli hadis wa ghairihim. Banyak para alim ulama yang memuji keberadaan Imam Muslim, ya, baik dari kalangan ilmu hadis maupun dari selain ilmu hadis. Tuwfiya fi Naisabur sanah ihda wa sitin wa mi'atain. Wafat di kota Naisabur tahun 261, ya, 261. An sab'in wa khamsina sanatan, kira-kira umurnya 57. Wa qad khalafa ilman katsiran fi muallafatihi, dan beliau meninggalkan ilmu yang banyak di dalam kitab-kitabnya, rahimahullah, semoga Allah meridhoinya. Wa jazahu anil muslimina khairan, dan semoga beliau mendapatkan balasan sebanyak orang-orang muslim dengan balasan kebaikan. Pak Surya, sudah jam 2 lewat. Baik. Halo. Ya, saya kira sampai sini aja dulu ya. Ini baik. kajiannya kajian sejarah orang ya. Jadi kalau mau dikatakan ya yang biasa membaca geografi orang sih mungkin suka kali. Ya termasuk kita juga seharusnya begitu, mengenal Imam Bukhari lebih dekat lagi atau Imam Muslim lebih dekat lagi. Tapi kalau orang-orang tertentu yang nggak suka dengan bicara sejarah, ya itu nggak enak rasanya begitu. Baik, sampai sini saja. Ustaz Setia, silakan. Baik, Ustaz Helmi Yusuf, terima kasih atas pemaparannya. Ustaz boleh nanya dikit Ustaz? Oh ya, baik. Satu jadi, aja Ustaz saya nanya. apa namanya, karena ini 11 orang ya, maka ya penanya paling banyak 3 ya. Nanti kalau udah lebih dari 20 orang, nanti kan bisa apa namanya kasih 5 penanya begitu. Silakan Pak Zuhilman. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas kesempatannya. Saya akan nanya satu aja Ustaz, apa bedanya Ustaz ijazatul riwayah dengan sanad Ustaz? Itu satu. Kemudian kedua, manusia itu ada sifat lupanya Ustaz pada saat hari tua. Apakah Bukhari dan Muslim ini terus ingat pada hari tua, tidak ada lupa-lupanya gitu Ustaz? Sehingga begitu kuat ingatannya dan dipercaya oleh dunia. Demikian Ustaz. Alhamdulillah. Bukan. Masih ke dalam dia rumahnya katanya. Oh, nembak ke dalam mobil-mobil itu jalan buat. Terima kasih Pak Zul. Yang pertama apa tadi? Lupa dah tuh. Ijazatul riwayah. Oh, ijazah. Ya, ijazah itu pada dasarnya adalah pemberian izin dari satu guru kepada murid, ya, untuk menjalankan sesuatu secara umum, asalnya begitu. Nah, nanti secara khusus tergantung gurunya, ya tergantung juga muridnya, gitu ya, mengijazahkan tentang apa. Berarti ijazah itu artinya mengizinkan, memberikan kebolehan di dalam mengamalkan sesuatu. Kalau kita belajar hadis, kemudian meminta kepada guru hadis untuk mengamalkan hadis yang dimiliki oleh guru kita, lalu guru kita memberikan izin tersebut, oh berarti kalau gitu kita mendapatkan ijazah untuk mengamalkan hadis gitu. Terus kalau kita misalnya berguru tentang tasawuf, ya, di dalam tasawuf itu ada riyadhah, ada tirakat kalau kita bilang. Nah, itu biasanya seorang mursyid akan memberikan ijazah tertentu kepada murid tertentu juga untuk mengamalkan tariqah atau riyadhah tertentu supaya diamalkan oleh muridnya. Nah, misalnya kita kenal dengan ada tariqah Syaziliyah, ya, ada tariqah Qadiriyah gitu misalnya. Nah, itu berarti Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengizinkan kepada muridnya untuk mengamalkan tariqahnya. Muridnya yang dapat izin menyampaikan lagi kepada murid berikutnya. Berarti dia mengizinkan tariqah dari Imam
Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir untuk diamalkan lagi kepada muridnya. Begitu seterusnya. Itu namanya ijazah. Begitu juga dalam ahlul hadis. Seorang yang berguru kepada guru hadisnya itu mendapatkan ijazah untuk mengamalkan apa? Kalau sifatnya umum, maka sang guru akan mengatakan, saya ijazahkan ya semua tariqah jalan hadis yang saya miliki kepada saudara Ahmad misalnya. Maka semua ilmu hadis atau semua hadis-hadis yang dimiliki dan pernah diajarkan oleh guru itu diamalkan, boleh. Tapi kalau sang guru mengatakan saya mengijazahkan kitab Sahih Bukhari kepada si fulan, maka si fulan hanya bisa mendapatkan, boleh mengamalkan ijazah, mendapatkan izin untuk mengamalkan pada kitab Sahih Bukhari saja. Jadi ada ijazah ammah, ada ijazah muqayyadah, ya. Ijazah yang terbatas, ada ijazah umum, ammah, ada ijazah muqayyadah yang terbatas pada kitab tertentu. Itu terkait dengan ijazah. Terus Imam Bukhari, Pak Zul, ada yang mau ditanyakan? Bedanya dengan isnad, Ustaz? Kalau isnad itu bukan mengizinkan, tetapi jalur periwayatan. Ya, dari fulan ke fulan ke fulan, terus sampai ke tabiin, sampai ke sahabat, kepada Rasulullah. Itu namanya sanad. Al-isnad itu mencari jalan hadis, namanya al-isnad. Ya, itu. Kalau ijazah itu pemberian izin kepada seseorang dalam bidang tertentu, ya, khususnya misalnya dalam bidang hadis, untuk mengamalkan kitab tertentu, mengamalkan thariqah tertentu, mengamalkan riyadhah tertentu. Nah, itu namanya disebut dengan ijazah, gitu. Misalnya saya berguru kepada seseorang untuk mendapatkan ijazah hizib nasar, mendapatkan hizib bakar, ya. Nah, itu saya harus meminta atau diberi. Juga. Itu masih kedengeran aja Bu Nena. Opang yang jagain keamanannya. Bu Nena, Bu Nena, ya Allah. Nggak disetujui. Lanjut. Maaf Bu Nena, di-mute dulu ya. Ntar kurang konsentrasi lagi nih. Ya. Wasil ya Ustadz, wasil. Ya. Wasil. Saya ingin mendapatkan ijazah. Ijazah hizib nasar, ijazah hizib bahar di dalam thariqahnya. Hizib nasar atau hizib bahar itu milik Syekh Asy-Syadzili, ya. Nah, maka saya harus mencari guru yang sudah mendapatkan ijazah. Ini lagi ditikan. Di-mute aja. Ustaz Dirga, ini lagi ditekan ini. Kurang bagus. Kurang bagus sinyalnya. Aduh. Wasil. Nah, setelah saya mendapatkan guru, maka beliau mengizinkannya, ya. Nah, biasanya sang guru akan berkata, saya ijazahkan hizib nasar atau hizib bahar kepada saudara Helmi untuk diamalkan. Maka saya bilang, qabil tuh, gitu, paling tidak begitu, ya. Nah, itu namanya ijazah tuh. Mengijazahkan, mengizinkan, memberikan izin untuk melaksanakan dan mengamalkan riyadhah, hizib nasar atau hizib bahar. Misalnya begitu. Karangan Syekh Abil Hasan Asy-Syadzali. Kalau saya berguru kepada ahlul hadis, lalu saya meminta kepada beliau, Kiai, guru tolong ijazahkan saya ijazah muqayyadah kitab Sahih Bukhari. Nah, beliau akan mengatakan, saya ijazahkan kepada kamu, Saudara Helmi Yusuf, untuk melaksanakan, mengamalkan Sahih Bukhari. Berarti saya mintanya satu. Tapi kalau saya minta ammah, wahai Kiai, wahai guru, saya minta ijazah ammah semua kitab-kitab yang Kiai amalkan. Nah, dia akan berkata, saya ijazahkan kepada Saudara Yusuf semua jalur, semua tariqah, semua jalur hadis yang ada pada diri saya. Oh, berarti kalau gitu saya bisa mengamalkan semua ilmu hadis, ya, atau semua hadis-hadis tersebut yang memang dimiliki oleh guru saya, ya. Tetapi biasanya memang persyaratannya kalau untuk mendapatkan ijazah hadis itu harus sudah belajar dulu. Jadi sudah mengaji dulu kepada guru tersebut. Hizib nasar
itu atau membaca hizib, mengamalkan hizib sudah dibacakan dulu oleh guru, sudah didiktekan begitu bacaan yang benar bagaimana gitu misalnya ya. Baru mendapatkan ijazah begitu. Ada juga ijazah yang dilaksanakan oleh guru-guru tertentu kepada hadis-hadis tertentu gitu. Biasanya itu ijazah ammah begitu. Misalnya ada seorang guru hadis sedang berceramah ya. Maka dengan ini saya ijazahkan kepada kalian semua untuk mengamalkan hadis innamal a'malu binniyat. Saya mendapatkan hadis ini dari guru saya Fulan, dari Fulan sampai an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadisnya cuma satu doang. Mengamalkan hadis innamal a'malu binniyat. Berarti kita punya tuh ya sanad hadis. Nah, itu namanya al-isnad. Kalau disebutin tuh Fulan, dari Fulan. Nah, itu namanya isnadnya kalau begitu, ya, sanad hadisnya. Nah, terus yang kedua, apakah Imam Bukhari, Imam Muslim itu hilang daya ingatnya? Nah, itulah karunia Allah kepada ulama dan orang-orang tertentu yang Allah berikan tingkat daya ingat yang sangat luar biasa sekali. Jadi, tadi Imam Bukhari punya hadis 7.275, itu yang dihafal bukan sanad, bukan matannya doang, bukan qala Rasulullah innamal a'malu, tapi beliau hafal 7.275 itu per satu hadisnya dari mana jalannya dia dapat. Ya. Itu Imam Bukhari kalau ditanya, Syekh Bukhari, Anda mendapatkan hadis innamal a'malu binniyat itu dari siapa saja? Harus dia hafal tuh. Saya mendapatkan dari Fulan, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu persatu hadisnya. Kalau dia mendapatkan ada 3 jalur, jalan begitu. Ada 3 jalur jalan, maka 3-3-nya disebutkan. Jalur pertama dari Fulan bin Fulan, dari Fulan sampai Rasulullah. Jalur kedua dari Fulan, dari Rasulullah. Jalur ketiga dari Fulan, dari Rasulullah. Ini kalau seandainya diacak nih, ada orang yang berani ngacak. Jalur pertama dipindahin ketiga. Dari Fulan yang ketiga. Naikin lagi kedua, dari Fulan yang jalur kedua. Naikin lagi dari Fulan. Itu Imam Bukhari hafal tuh. Ya. Dia akan menyalahkan, itu jalur salah semua tuh yang begitu. Ya, saya dapat jalur bukan begitu polanya. Tahu dia tuh. Diacak-acak sanadnya itu Imam Bukhari tahu. Ya, sampai seperti itu. Jadi dicoba oleh sekian ulama itu untuk mengacak-acak semua hadis yang beliau punya dari segi sanadnya. Kiai satu menyebutkan hadis ini dari Fulan dengan mengacak-acak hadisnya, ya kan? Lalu serahkan kepada Imam Bukhari, apakah hadis ini benar sanadnya begitu? Jawab, salah. Ya, yang benar sanadnya hadis ini. Gitu. Itu dibenerin pada waktu itu, diuji ya beliau seperti itu. Nah, kehebatannya itu Imam Bukhari sampai seperti itu. Gurunya, kakek guru daripada Imam Syafi'i, itu daya ingatnya lebih hebat lagi dia. Imam Syafi'i kalau mau jalan kemana-mana ada 2 yang ditutup. Matanya dan telinganya, ya, matanya ditutup, telinganya ditutup dengan cara memfokuskan jalan kemana, nggak boleh itu matanya kelayaban begitu. Sebab apa? Segala sesuatu yang dilihat dan yang didengar oleh Imam Syafi'i itu teringat paling sedikitnya 40 hari kemudian, ya, paling sedikitnya 40 hari kemudian. Kalau peristiwanya sangat penting sekali, udah selama-lamanya beliau ingat. Ya, itu hebatnya kupingnya Imam Syafi'i. Jadi beliau kalau ke masjid itu misalnya itu tambal kuping dulu gitu. Dengan kapas, dengan apa, sehingga kalau ada omongan-omongan orang apa segala macam dia nggak mendengarnya. Karena langsung itu terekam di dalam otaknya. Itu begitu, ya. Kalau omongannya baik sih mungkin enak kali begitu. Tapi kalau ada orang sedang ghibah misalnya segala macam, itu terekam terus ke dalam otaknya Imam Syafi'i. Itu hebatnya beliau seperti itu. Ya, berarti lebih rekaman Ustaz ya. Iya, lebih hebat lagi daripada Imam Bukhari daya ingatnya Imam Syafi'i itu. Ya, rekaman yang nggak pernah rusak-rusak daripada rekaman yang biasa teknologi ya. Ya, dan lebih hebatnya Ustaz, luar itu biasa sekali itu. Luar biasa.
Iya. Kalau kita hari ini kita dengar, ntar juga jam 1 lewat, lewat aja semuanya. Lewat. Yang kita makan aja lupa, Ustaz. Iya. Baik. Silakan, ada lagi? Baik, Bu Nena mau bertanya, Bu Nena. Assalamualaikum. Bu Nena. Tegal. Nggak ada ya Bu Nena ya. Mungkin Bu Ustazah Kanti. Ustazah silakan, Ustazah, bagaimana? Terima kasih, mohon maaf belum ada pertanyaan. Baik. Ya kalau ini nggak ada pertanyaan, kita langsung tutup saja ya. Bagaimana? Ya, siap. Baik deh. Silakan dulu. Pak Haji ditutup dulu. Baik. Terima kasih para bapak, para ibu, para asatiz yang telah bergabung bersama dalam kajian hadis pada hari ini. Memang kalau bercerita tentang alim ulama itu ya bisa sangat menarik, bisa tidak menarik sama sekali ya. Kalau saya termasuk yang suka karena memang itu menjadi variasi di dalam kita mengajar ya. Jadi kalau kita bisa mengetahui selak-beluk Imam Bukhari, selak-beluk Imam Muslim, misalnya dalam ketika kita mengajar hadis, cerita-cerita dan lain sebagainya, itu sangat menambah ya isi daripada pengajaran kita. Jadi nggak fokus hanya kepada hadisnya saja, tapi juga fokus juga kepada apanya, kepada riwayat hidupnya, kasus-kasusnya yang pernah beliau alami dan lain sebagainya, cerita-ceritanya dan sebagainya. Itu banyak sekali yang bisa menjadikan variasi pengajaran kita ya lebih bermakna lagi gitu ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Helmi Yusuf. Sebelumnya kita di foto dulu ya, di apa namanya? Screenshot ya. Dibuka dulu kameranya kalau yang berkenan. Bu Erna, Bu Tri, Bu Febri, Bu Naila Karimah. Berkenan. Ayo, 1, 2, 3. Baik. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya. Saya pun selaku host mohon maaf juga kalau ada kesalahan ataupun ada kekurangan. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.